Etanol itu tidak menyerap air, Ibu. Karena penyerapan etanolnya kurang akibat ada impor etanol khususnya dari Pakistan. Nah, jadi masalah impor itu bukan hanya sekedar yang penting barang ada di pasar, enggak. Begitu impor berarti membunuh secara perlahan bukan hanya petani tapi juga pekerja. Sudah berada di pabrik Madukismo, pabrik gula yang terintegrasi dengan pabrik etanol, didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 Yogyakarta. Proses produksi di PT Madukismo, PGPS Madukismo. Jadi dari tebu yang kita olah itu nanti menghasilkan gula pasir atau SHS itu dalam bentuk kemasan 50 kilo dan juga kemasan 1 kilo. Kemudian hasil sampainya adalah molases atau tetes yang nanti diolah di pabrik spesialus alkohol menjadi etanol atau alkohol kadar 96% dan juga nanti untuk spiritus kadar 95%. Unit dehidrasi unit untuk pabrik etanolnya kita menghasilkan etanol kadar 96%, untuk kosmetik, farmasi juga antiseptik, kemudian juga alkohol 95% yang menjadi bahan baku untuk pembuatan spiritus sebagai bahan bakar maupun nanti untuk keperluan mebel. Di samping itu juga menghasilkan fuel grade etanol kadar 99,5% yang nanti bisa di blending dengan bahan bakar minyak untuk bioetanol. Kemudian hasil sampainya limbah vinase itu kita olah di unit produksi pupuk cair menghasilkan pupuk hayati cair yang sudah berizin edar dan juga sudah tayang di katalog Inaprop pemerintah. Mungkin itu sedikit gambaran dan juga nanti akan kami tampilkan mungkin video 5 menit, Ibu. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 membangun pabrik gula dan pabrik spiritus Madukismo pada tahun 1955. Dengan menggunakan tenaga konsultan dari Jerman Timur, didirikan di Dusun Padokan Tirto Nirmolo Kasihan Bantul, Yogyakarta, dengan luas lokasi 20 hektar. Adapun tujuan membangun pabrik tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan gula pasir, dan yang utama adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Pada tanggal 29 Mei tahun 1958, operasional pabrik dimulai. Ditandai dengan penanda tanganan prasasti peresmian oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Dr. Insinyur Soekarno. Di kemudian hari, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memegang tampuk kepemimpinan di PT Madu Baru atas dawuh dari ayahandanya. Pada tahun 1984 hingga tahun 2004, pendiri PT Raja Wali Nusantara Indonesia, yaitu Bapak Kanjeng Pangeran Haryo Haji Sumargono Kusumo Hadiningrat, mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola PT Madu Baru. Selama pengelolaan ini, produktivitas pabrik meningkat. Sejak tahun 2004, Komisaris Utama PT Madu Baru dipegang oleh Putri Sulung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, karena keluarga keraton ingin mendirikan pabrik gula dan pabrik spiritus, karena dulu kan banyak sekali pabrik-pabrik, terutama pabrik gula yang hancur pada masa perang zaman Belanda dulu. Jadi kita mencoba untuk mendirikan kembali pabrik gula dan spiritus sesuai dengan permintaan masyarakat. Oke, kita akan masuk ke
stasiun bioetanol. Aku cuman pengen buktiin bahwa Indonesia tuh bisa, dan ini salah satu pabrik yang pertama, dan mungkin mesin-mesinnya sudah cukup berumur. Oleh Jerman Timur sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan industri gula dan menciptakan lapangan kerja pasca perang. Nih lihat tuh kayak gitu. Ini apa, alat apa? Ini masih berfungsi nggak? Masih beroperasi, iya. Kenapa nama siapa? Saya Suhadi. Pak Suhadi, Iya. bagian Saya di destilasi sini, Bu. destilasi sini tuh Ya, apa? ini adalah mesin destilasi yang mengolah molasses atau tetes tebu kita jadikan etanol, tapi yang 96%. 96% Ya, yang kegunaannya yang selama untuk ini masuk ke pabrik farmasi, pabrik kosmetik, bumbu masak, bumbu enggak. masak bukan, farmasi dan kosmetik. farmasi dan kosmetik. Kalau farmasi itu untuk pelarut, kalau kosmetik untuk kita yang minyak wangi itu alkohol dari kita. Kemudian setelah dari sini kita nanti punya menginstal alat baru yang memungkinkan etanol yang 96 itu naik menjadi 99,5. Oh, ini lagi proses untuk naikin Sudah sudah. terinstall. Etanol itu tidak menyerap air, Ibu. Yang selama ini diributkan di medsos bahwa etanol itu menyerap air, enggak? Tuh dengerin. Iya. Etanol dari kami 96%. Ini kalau dikasihkan ke bahan bakar itu enggak akan menyerap air. Ya. Itu jangankan dimasukkan ke dalam bensin, itu di misalnya 1 gelas gitu ya, kemudian kita diamkan 1 bulan misalnya, itu enggak akan menyerap air. Jadi selama ini kalau itu membuat merebet, membuat apa, itu salah. Ya, kurang tepat karena juga sepengetahuan aku penyerapan dari Pertamina, khususnya Pertamina Patraniaga untuk bioetanol itu masih sangat rendah. Iya. Ya, dan itu tidak untuk Pertalite tapi untuk Pertamax. Pertamax, betul. Untuk ya. Pertamax Green, dan Ya. harga Pertamax Green itu lebih mahal dari harga Pertamax yang biasa, gitu ya. Ada selisih yang cukup tinggi. Jadi rasanya nggak mungkin bioetanol digunakan pada mesin lalu yang lagi heboh sekarang terus bilang mesin itu rusak. Iya. Kayaknya nggak mungkin. Kalau misalnya iya, berarti pertanyaannya etanol dari mana? Ya. Sudah pasti bukan etanol dari dalam negeri. Karena yang betul kan? Karena yang dari kami pun etanol yang kita mau masukkan ke dalam bahan bakar minyak itu pun yang 99,5, Ibu. Apalagi itu yang nanti kadar airnya cuma 0,5. Ya, 0,5 Kecil kemarin banget. di Jawa Timur malah 0,1. Iya, nggak betul. mungkin lah, nggak mungkin. Iya, ya. jadi itu. Oke, ini terangin Mas Adi apa? Jadi ini alat-alat fermentasi, Bu, yang memungkinkan Fermentasi dari ya, tebu itu. Iya, Dari tetes tebu, dari molassesnya. Tetes tebu ini kalau kita mau jadikan spiritus atau kita jadikan alkohol atau kita jadikan etanol itu sama, Ibu. Itu spiritus atau apa? Ini dibuka ya? Dibuka, iya, karena sudah selesai produksi, Bu. Tanggal 19 kemarin kami selesai produksi. Jadi molasses itu kita kasih air dulu dicampur, kemudian setelah encer kasih diragi, kemudian jadi alkohol, kemudian disuling. Jadi tebu itu aku jelasin dikit. Tebu itu sekali lagi menghasilkan 2 produk utama. Produk utamanya yaitu adalah gula dan tetes tebu atau molasses. Nah, yang gula itu ada gula rafinasi untuk industri, ada gula konsumsi. Yang molasses itu juga terbagi menjadi food grade, yaitu untuk campuran bahan makanan, ada yang untuk farmasi dan untuk kosmetik, dan ini yang sedang kita perjuangkan adalah untuk campuran bahan bakar, di mana untuk tahap pertama Indonesia sudah ada aturannya, tapi kayaknya kurang serius ini. Pertamina, ayo Pertamina. Ya. Nah, ini unit bioetanol kita udah sampai. Ini yang sana, Ibu, itu anhidrous alkohol, berarti ini alkohol sudah jadi 99,5. Ini berapa kapasitas? Ini 20.000, Ibu.
Jadi per hari. ya Per hari 25.000 liter, jadi per tahun 8 sampai 10 juta. wow. Jadi di pabrik madu baru ini ada apa ya, zona untuk etanol. Ya, peralatan destilasi Yang ternyata etanol untuk spiritusnya dengan kadar berapa? 90, kalau yang spiritus 94. 94% per hari bisa produksi 25.000 liter, berarti per tahunnya 8 sampai 10 juta liter. 8 sampai 10 juta liter per tahun. Per tahun. Jadi untuk fuel grade 25.000 liter per hari. Wow. Pertamina udah ngambil belum? Belum. Baru dijanjikan. Ya. Pernah menjajaki Bu, tapi harganya belum masuk. Pertamina dia nawarin terlalu rendah ya? Iya. Berapa dia tawar? 9.000 Bu. Biasanya berapa pasaran? 14.000 Bu. 14.000. Lu Pertamina ya. Jangan pengen ke orang murah Pertamina tapi lu jual mahal ke rakyat, ya kan? Kami jual ke pabrik farmasi 14.000 Ibu. Jual ke pabrik farmasi 14.000, ke perusahaan negara yang kalau ada masalah disuntik 9.000. Ya udah gitu juga tahu dah. Ayo Pak, mau nyampein apa Pak? Ya, ini Bu Rike, kami dari petani, salah satu mitra Niki Wismo. Harapan kami kemarin kita sudah berjuang berdarah-darah juga dengan Ibu kaitannya dengan Penyerapan gula petani satu ya, itu, kedua revisi Permendak kaitannya dengan 16 Permendak Molases, 16 ya. 2025 untuk harapan kami ini lebih agar harga tetes molases ini bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Karena sekarang betul-betul sekarang di Jogja berapa molases? Jogja itu sekitar 1.500. Masih 1.500 Pak ya. Kemarin di Jawa Timur 1.000. Itu pun kita ajar sampai 1.000. Kita ajar itu. Kalau pabrik cuma 1.000. Diajar kecil itu. Diajar kecil-kecil. Kalau jumlah besar 1.000. Kita sudah jual dalam jumlah besar 1.000 masih. Jadi bagian petaninya tuh berapa Pak? Bagi 4 ya? 3 kilo. Jadi 1 kuintal tebu itu dapat 3 kilo tetes. Kalau total 1 kuintal tebu berapa tetes? Sekitar 5 kilo, 3 kilonya punya petani ya. gitu tuh. 2 kilo pabrik yang mengolah tebu. Ya. Dukismo itu per tahun menghasilkan tebu sebanyak 430.000 ton tebu yang kemudian itu diolah menjadi molase sebanyak tetes tebu 20.000 per hari atau per tahun. 20.000 ton per tahun. Dari tetes tebu itu kemudian menghasilkan bioetanol sebanyak kurang lebih 5.000 KL atau 5 juta liter bioetanol. Oke. Kalau kemampuan pabriknya itu sampai 7.500.000 liter. Tapi kalau semua tebu itu nanti menghasilkan tetesnya diolah menjadi alkohol, itu baru bisa dimanfaatkan untuk produksi 5 juta liter. Jadi masih idle ini kalau semuanya dipakai. Nah, sebenarnya kalau ini nanti bisa dipakai untuk produksi bioetanol dengan harga yang wajar, pabrik ini mampu menyerap seluruh produksi tetes dari yang dihasilkan oleh petani sejumlah 430.000 ton tebu itu. Pegawainya berapa di sini? 1.200 kalau giling. Oh, 1.200 giling. Ya. Itu Sudah cukup besar dibanding di Jawa Timur paling besar di sini. iya, Jumlah pegawainya. 1.300 pegawai. Cuma di beberapa tahun terakhir memang karena penyerapan marketnya kurang untuk etanol, hanya operasional 30 hari ya, 30 sampai 40 hari. Pabrik ini Pabrik hanya etanol beroperasi ini. 1 bulan dalam setahun. 1 bulan dalam setahun karena Hanya 1 bulan dalam setahun karena penyerapan etanolnya kurang Benar. akibat ada impor etanol Betul. khususnya dari Pakistan. Ya. Nah, jadi masalah impor itu bukan hanya sekedar
oh yang penting barang ada di pasar. Enggak, begitu impor berarti membunuh secara perlahan bukan hanya petani tapi juga pekerja, karena operasional industrinya kemudian menurun drastis. Ya. Berapa molase? 4 kilo jadi 1 liter etanol dan sampahnya residunya itu 10 kali lipat. Iya. Ada 40 kilogram berarti ya kurang lebih. Apa hitungannya, kilogram atau liter aja, Bu? Liter, setiap liter alkohol nanti menghasilkan sampahnya atau menghasilkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat, tapi itu sampah bisa diolah menjadi listrik pertama, yang kedua kemudian juga menjadi pupuk hayati cair nih. Hayatinya. Dan ini udah produksinya udah cukup banyak ya. Sudah Ibu, ini sudah e-katalog juga, sudah nasional, kami kirim ke beberapa tempat sampai ke Sulawesi sampai ke Kalimantan. Jadi awalnya dari sini Bu, tetes tebu kayak gini. Iya, ini tetes tebu. Tetes tebu ini kalau kita fermentasi nanti akan jadi alkohol 96%. Ini untuk farmasi kosmetik. Kemudian kalau kita olah lanjut, ini bisa jadi spiritus. Ini dan ini sama. Cuma dikasih warna biru, kita kasih racun. Kalau dari ini udah saja Bu ya. Dari ini bisa dijadikan ini. Ini yang kita tadi duduk itu unit dehidrasi menghasilkan alkohol 99,5. Inilah yang nanti masuk ke bahan bakar minyak. Dan ini tidak nyerap air Ibu. Tidak nyerap air, yang selama ini heboh di medsos itu salah. Kami praktisi sejak 58 Bu, jadi 60 tahun lebih yang memproduksi. Jadi semuanya kembali lagi ke lahan, dan untuk dirinya sendiri ampas untuk boiler, yang produk sampingnya untuk lahan kembali, dipakai di lahan kembali. Limbahnya bioetanol ini bisa menjadi pupuk cair yang bisa dimanfaatkan ke lahan. Kalau yang waktu kita kena COVID Ibu, yang paling terkenal yang ini. 70%. Ini adalah hand sanitizer. Hand sanitizer ini adalah alkohol yang kayak gini. Ini kita turunkan kadarnya menjadi 70% saja. Nah, kemudian kita kasih sedikit pelembab untuk kulit biar tidak kering. Nah, kemudian nanti kita kasih wangi-wangian apa gitu. Itu jadi desinfektan. Apa kabar? Selamat pagi, ini bestie aku. Ini aku lagi cerita sama Indonesia bahwa kita ada di salah satu pabrik gula yang legend, karena ini satu-satunya mungkin di Indonesia yang sudah integrasi antara pabrik gula dan pabrik etanol. Ya, keren nih. Tahun berapa dibangun? 1955. Operasi 58. Iya. Dan tadi aku udah keliling-keliling. Tadi aku juga jelasin. Sebenarnya ini untuk bioetanol, saya lagi tidak untuk menghancurkan swasembada pangan. Beda, ya kan? Beda. Tebu itu menghasilkan 2 produk. Ini yang lebih mahir, diam-diam tapi mahir nih. Tebu itu menghasilkan gula dan tetes tebu. Nah, yang dipakai tuh bukannya gulanya, tapi tetes tebu atau molase itu yang digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Ya kan? Iya, betul. Bener nggak? Betul. Terus ada yang mau disampaikan nggak? Tinggal sekarang keputusannya, kebijakan udah bagus. Bagaimana kemudian Pertamina Patraniaga, nanti kita ingatkan sama-sama di rapat Komisi 6 DPR RI untuk, saya pengen tahu roadmap blueprintnya Pertamina itu sejalan nggak dengan perintah Presiden. Jangan presidennya semangat, Pertamina sebagai dalam tanda kutip perusahaan negara yang monopoli urusan energi nggak beli-beli bioetanol. Dan kita boleh kerjasama dengan Brasil, setuju? Keren ya? Setuju banget. Tapi dengan satu syarat, bioetanolnya dari hasil petani dan industri Indonesia.